Mom Daniel has mentioned a week ago, it's about 1 John, 1 John chapter 4, verse 4. Can we show it in the, because I'm gonna forget. So this verse is very powerful, knowing that, you know, God lives within our heart. God lives with us. So, you know, sometimes we're thinking about, can we do it? But actually, there's no other God that want to humble themselves, to go to our heart, to go down from heaven itself, to live within our heart, so we can, you know, we can achieve whatever we want. And then we just want to sing that how wonderful God is. We want to sing that God is worthy of it all, because, you know, there's no other God besides Him. So let's pray, let's prepare our heart as we gonna worship Jesus, and then we're gonna continue by felt the presence of the Holy Spirit. Saints and angels bow before your throne. All the elders
Dan kami percaya satu hal di tempat ini, tidak ada kuasa lain selain Roh Kudus yang menguasai setiap kami, menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, menguasai setiap pribadi yang mendengar firman Allah pada sore hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, bentangkan jalan-Mu bagi kami, untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dan berkat dari janji-janji Tuhan itu digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi konsentrasi yang penuh kepada firman Allah, menyimpan firman Allah di hati kami, boleh merenungkan firman Allah itu di setiap waktu dalam hidup kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami akan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat sore. Malam. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu di hadirat Tuhan dan menikmati berkat Tuhan menjadi bagian kita semua, ya. Puji Tuhan. Di berbagai tempat saya katakan bahwa saat yang paling indah dalam hidup kita orang percaya adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan kita, ya. Kita menikmati Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dari Dia segala sesuatu itu ada. Dan saudara bisa bayangkan ketika hidup kita ada di dalam Dia, kita menikmati segala yang baik dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua pada sore hari ini. Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang pernah ketemu. Selamat ketemu baru kali yang pertama saudara yang mungkin hari ini baru kita bisa ketemu, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk boleh melayani firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saya datang sore ini di ibadah bersama anak saya yang kedua, Michelle Awi. Michelle. Nah, ini Michelle. Ya. Tadi waktu siang, ya, waktu dengan Sesmakda diajak makan, Sesmakda tanya, ini baru selesai SMA ya? Oh enggak, ini sudah selesai kuliah dia. Sudah selesai kuliah, cuma mungkin casingnya yang kelihatan muda, ya. Beda dengan papanya casingnya yang kelihatan tua. Puji Tuhan. Kami datang dalam rangka untuk mengikuti acara Foursquare Connection di Maryland minggu yang akan datang, ya. Hari Senin, sebenarnya hari Senin diadakan, tetapi memang ya bukan kebetulan, tapi Tuhan atur indah sehingga kami juga boleh ada di tempat ini untuk besok kita akan merayakan 25 tahun, ya. Puji Tuhan, pelayanan yang ada di tempat ini. Dan ya, puji Tuhan, 25 tahun itu waktu yang cukup panjang, ya. Dan tentu saya lihat bahwa ini beriringan karena Bapak Daniel Wage meninggalkan Indonesia, Sulawesi Utara, dan yang menggantikan beliau itu saya di Tondano, ya, di Tondano di Sumalangka, ya. Walaupun waktu itu beliau katakan, tolong jaga dulu ini domba-domba, ya, jaga dulu ini jemaat, ya. Karena waktu itu belum ada visa, ya, waktu berangkat ke Jakarta atau Surabaya, Surabaya, ya, berangkat ke Surabaya bulan Januari tahun 1999, ya. Jadi, nah beliau ke Surabaya, saya jaga tempat pelayanan itu, dan sejak itu sudah sampai dapat visa berangkat ke Amerika. Beliau sampai sekarang ada sini, saya masih di sana sampai sekarang, ya. Jadi sudah juga 25 tahun, ya, dalam pelayanan di tempat yang beliau tinggalkan, ya. Kalau beliau mau pulang ke Indonesia, saya rela, ya, untuk mengembalikan apa yang pernah dipercayakan. Kalau mau pulang, tapi kelihatannya tidak pulang lagi, ya. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua pada sore hari ini.
Saudara, setiap orang, semua orang itu mempunyai tujuan hidup. Semua orang yang mempunyai sesuatu yang ingin diraih, yang ingin dicapai. Nah, hasil dari penelitian bahwa ada 3 hal utama yang dicari oleh manusia, yang menjadi kerinduan mereka, yang akan dicapai. Yang pertama, kekayaan. Kaya, banyak uang, ya, secara materi, benar. Yang kedua, biasanya orang cari umur panjang, ya, umur panjang, kehidupan. Dan yang ketiga, orang cari itu kehormatan, penghargaan, ya, dihargai orang. Nah, kemudian nanti ada hal-hal yang lain yang dicari orang. Tetapi 3 hal yang paling besar, yang dari survei yang paling banyak dicari orang, 3 hal ini yang urutan pertama, ya, kekayaan, umur panjang, kemudian kehormatan, ya. Nah, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, ya. Karena apa gunanya orang kaya tapi umur pendek untuk umur panjang, ya. Apa gunanya orang punya harta berlimpah, umur panjang tapi tidak dihargai orang, ya. Itu juga ada yang kurang dalam hidup. Nah, 3 hal ini menurut standar ukuran keberhasilan manusia itu sempurna. Betul nggak? Ya. Berlimpah, umur panjang, dihormati. Nah, ini luar biasa, ya. Ini hal yang, kalau juga ada umur panjang, rasanya ada yang kurang, ya. Hidup berlimpah, dihormati orang, tapi umur pendek, ada yang kurang, ya. Jadi hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini semua menjadi standar ukuran keberhasilan menurut manusia di segala tempat, di berbagai negara. Apakah saudara yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di Indonesia, saudara, bahkan di negara-negara yang lain, hal ini jadi hal yang utama. Walaupun ada hal-hal yang lain yang ingin dicapai, ya. Tetapi pada umumnya 3 hal ini, ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, orang berusaha untuk mencapai apa yang menjadi standar ukuran keberhasilan manusia, ya, dengan berbagai cara. Tapi sore ini kita akan melihat dari jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bagaimana Dia memberi kepastian untuk kita dapat menikmati keberhasilan yang sempurna. Yang pertama dikehendaki oleh manusia, itu standar manusia. Tetapi lebih dari itu, mari kita akan melihat sesuatu yang berhasil menurut standarnya Tuhan. Dan Tuhan berikan jalannya itu dengan pasti. Ya, manusia seringkali mengira-ngira jalan, ya, kira-kira ini, kira-kira ini. Tetapi Tuhan memberikan kepastian. Seorang yang berhasil dalam hidupnya dan luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan hikmat, ya, dengan dengan keberhasilan yang luar biasa. Kemudian dia menulis kitab, ya. Amsal pasal yang ke-22. Tentu kita kenal siapa Salomo, ya. Salomo adalah orang yang luar biasa, ya. Israel dibawa sampai kepada puncak kejayaan oleh Daud dengan peperangan, kemenangan. Israel sampai di puncak. Tetapi kegemilangan Israel itu dihentar dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, ya. Israel sampai kepada puncak kejayaan lewat kehidupan Daud, memimpin perang, menang sampai di puncak kejayaan. Tapi gemilangnya Israel itu dibawa oleh seorang yang bernama Salomo dengan hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, boleh kita katakan bahwa Salomo orang yang berhasil. Nah, Amsal pasal 22 ayat yang keempat, saudara, dikatakan begini. Amsal pasal 22
ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya katakan tadi bahwa 3 hal ini adalah standar ukuran keberhasilan. Kalau orang sudah punya 3 hal ini, luar biasa. Itu mimpi semua orang. Mimpi semua orang. Yang normal, kecuali yang tidak normal. Ya, ini yang normal. Ya. Nah, saudara, firman Allah mengungkapkan tentang jalan bagaimana supaya hal ini kita capai. Nah, saya katakan tadi bahwa apa yang dikatakan firman Allah bukan hanya sekedar kita mencapai apa yang menjadi standar ukuran manusia. Yang ingin kita capai sesuatu yang lebih standar ukurannya Tuhan. Nah, sebentar kita akan lihat dari kebenaran firman Allah. Ya, 2 hal yang dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat untuk mencapai standarnya Tuhan untuk hidup dalam keberhasilan. Yang pertama kerendahan hati, yang kedua takut akan Tuhan. Yang pertama sikap hati, yang kedua sikap hidup. Artinya yang kedua ini terjadi dalam keseharian, dalam perilaku kita. Yang pertama sikap hati. Sebab kerendahan hati itu kalau kita lihat itu bicara tentang sikap hati. Ada orang bukan postur atau gestur tubuh, ya, bukan bahasanya. Kalau kita lihat orang yang jalan begini, seringkali dia rendah hati, ya. Tetapi pada kenyataannya ada orang yang berperilaku seperti itu, kelihatannya rendah hati, padahal tinggi hati, ada kesombongan. Ya. Bukan soal itu. Itu sebabnya saya katakan bahwa kerendahan hati itu sikap hati, tapi takut akan Tuhan itu sikap hidup. Sebab segala sesuatu yang bersumber dari hidup yang takut akan Tuhan itu pasti akan nyata dalam perilaku. Itu pasti. Tidak mungkin kita katakan takut akan Tuhan, tapi perilaku kita berbeda dengan apa yang Tuhan firmankan. Sebab orang yang takut, yang hormat akan Tuhan, pasti akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, 2 hal ini, saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, ya, firman Allah memberikan jalan yang pasti. Yang pertama, bagaimana sikap hati kita. Tentu ini ukurannya adalah di hadapan Tuhan. Dan firman Allah katakan begini, saudara, ya. Mazmur pasal 37 ayat 11. Orang yang rendah hati begini. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mengapa saya katakan bahwa pencapaian tentang keberhasilan menurut ukuran manusia dapat dicapai? Sebab firman Allah memberikan kebenarannya ini, dan itu pasti nyata bahwa orang yang rendah hati, kata firman Allah, akan mewarisi negeri dan mengalami kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amsal 18 ayat 12 dikatakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mewarisi negeri, ya, menikmati kesejahteraan yang berlimpah dan mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati bisa mencapai apa yang menjadi standar ukuran keberhasilan yang saya katakan tadi, 3 hal itu, ya. Orang yang rendah hati mewarisi negeri, hidup yang sejahtera, bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah, dan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Dan takut akan Tuhan, kata firman Allah di Amsal 10 ayat yang ke-27 dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya, memperpanjang umur. Nah, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana sikap rendah hati itu yang boleh nyata dalam hidup? Yang paling
sederhana, orang yang rendah hati itu nyata dari bagaimana dia memulai hidup dan aktivitas, bahkan segala apa yang dia kerjakan dengan doa. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat. Artinya begini, orang yang rendah hati adalah orang yang merasa perlu kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rendah hati itu bersikap bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kehadiran Tuhan. Dan itu nyata dari kegiatan doa kita. Memulai hari baru dengan doa artinya kita butuh penyertaan Tuhan. Mendahului segala aktivitas kita dengan doa artinya kita butuh campur tangan dan kehadiran Tuhan dalam aktivitas kita. Karena kita percaya, kita yakin tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan sesuatu. Jadi salah satu hal yang paling nyata dalam kehidupan orang percaya yang rendah hati adalah mendahului segala sesuatu dengan doa. Itu sikap rendah hati, ya. Jangan dulu kita lihat hal-hal yang lain. Hal yang paling sederhana yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah kehidupan doa. Artinya ketika kita memulai hari dengan doa, kita tahu bahwa kita ada hari itu karena Tuhan. Kita percaya bahwa hari itu kita akan lalui juga bersama dengan Tuhan, yang menjadi jaminan segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Artinya orang yang berdoa, dia adalah orang yang rendah hati, tahu bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena Tuhan. Orang yang tidak berdoa boleh kita kategorikan orang sombong. Artinya dia merasa bahwa dia tidak perlu Tuhan. Dia tahu bahwa dia mampu tanpa kehadiran Tuhan. Tapi orang yang berdoa adalah orang yang menyatakan sikap hatinya bahwa dia perlu Tuhan dalam segala aktivitas hidupnya. Itu sebabnya biar ini juga boleh menjadi bagian kita, ya. Nah, kemudian takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan menghormati Tuhan dan menghargai jalannya. Firman Allah katakan di Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan membenci kejahatan. Saya katakan kepada pemuda dan remaja di jemaat kami, saya katakan bahwa takut akan Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Sebab ada orang Kristen yang Tuhan mau dia lakukan, tapi yang tidak Tuhan mau juga dia lakukan. Artinya, ya, kebenaran dia lakukan, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan juga masih jalan. Sudah. Jadi takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu caranya kita menghormati Tuhan. Dan kita percaya bahwa orang-orang yang hidup dalam jalan dan kehendak Tuhan, apa yang ditetapkan manusia sebagai standar kehidupan yang berhasil, itu akan dia capai, itu pasti. Tetapi lebih dari itu, saudara, saya katakan bahwa Tuhan punya standar yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia merasa kaya, hidup berkelimpahan cukup, ya. Tapi bagi kita, kekayaan tidak cukup. Kadang ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang tidak dapat diberikan oleh apa yang dapat ditawarkan oleh manusia. Misalnya kedamaian, ketentraman, sukacita, damai sejahtera, saudara. Sehingga kalau itu menjadi ukuran standar manusia, kekayaan, nama baik, nama besar, ya, bahkan umur panjang itu jadi standar. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak dapat menikmati hidup? Berapa banyak orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dihormati banyak orang, tetapi tidak tenang hidupnya? Berapa banyak orang yang umur lanjut
tapi hidup dalam tekanan, dengan beban. Oh Tuhan, kalau boleh, ya, kalau boleh, ya, nggak usah perpanjang lagi hidup ini, karena tekanan. Kalau itu yang menjadi ukuran keberhasilan manusia, ya, apa artinya hidup panjang di dalam dunia, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Sebab kalau ukuran Tuhan, kalau bicara tentang kelimpahan, itu segala sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia, itu dapat kita nikmati. Itu kelimpahan menurut ukuran Tuhan. Kehormatan itu bukan hanya keberhasilan yang dapat dicapai di dalam dunia, yang dapat diberikan oleh manusia. Saudara, ada satu keberhasilan yang sempurna, saudara, menurut ukuran Tuhan di Amsal pasal yang ketiga, ya. Amsal pasal yang ketiga ayat 3 dan ayat 4 dikatakan begini: janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini ukuran keberhasilan menurut Tuhan. Ada orang mendapat penghargaan menurut manusia, tetapi gagal mendapat penghargaan Tuhan. Dieluk-elukan oleh manusia, tapi Tuhan bilang payah, ya, tidak mendapat penghargaan Tuhan. Nah, firman Allah katakan, orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang terus ada pada jalan Tuhan, firman Allah katakan dia mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Ini keberhasilan yang paripurna. Demikian juga dengan kehidupan. Seberapa lama kita bisa hidup di dalam dunia dengan usaha kita, olahraga, jaga pola makan, diet ini, diet itu, sudah perawatan ini dan itu, lain-lain sebagainya. Orang bisa bertahan berapa lama, tapi akhirnya mati juga, ya. Nah, berapa lama pun kita ada di dalam dunia, kalau menurut bagus dia, ya, umur panjang, ya, umur panjang itu ukuran manusia. Tetapi bagaimana dengan kekekalan? Nah, kalau firman Allah bicara tentang berkat kehidupan, itu bukan hanya bicara soal umur panjang di dalam dunia, tetapi itu bicara tentang kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, rendah hati dan takut akan Tuhan, capai standarnya Tuhan. Bukan cuma umur panjang di dalam dunia, tetapi ketika kita masuk dalam kekekalan, hidup senang bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu standar Tuhan. Itu sebabnya, saudara, manusia boleh banyak berusaha dan mencapai apa yang menjadi standar keberhasilan manusia. Karena banyak orang yang tidak kenal Tuhan, kaya, terhormat, umur panjang. Banyak, ya, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Tapi capaian standarnya itu manusia, ukuran manusia, keberhasilan secara manusia. Tapi banyak orang yang gagal mencapai standarnya Tuhan. Untuk dapat mencapai standar keberhasilan menurut pandangan Tuhan, tidak ada cara lain, rendah hati dan takut akan Tuhan. Maka keberhasilan bukan hanya di dalam dunia, tetapi dia memberikan jaminan untuk kekekalan. Itu sebabnya mari, saudara, ya, Amerika itu biasanya jadi mimpi orang, tanah impian, ya, tanah impian. Banyak orang berusaha, saudara, untuk apa? Di Amerika. Karena apa? Hidup lebih mapan, segala sesuatu bisa teratur dan bisa mendapatkan benefit, ya, keuntungan luar biasa, ya, dengan hal-hal yang dapat, dengan semua fasilitas yang dapat diterima, ya. Banyak hal kembali. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan lewat kebenaran firman Allah. Kita bukan hanya ingin mencapai apa yang menjadi
standar hidup berhasil menurut manusia. Tetapi kita ingin mencapai apa? Keberhasilan yang paripurna menurut kehendak Tuhan. Tidak ada cara lain. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Taruh Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini. Dan andalkan Dia dalam segala hal. Percaya bahwa semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan biar bagi Tuhan segala kemuliaan. Dan hidup takut akan Tuhan. Lakukan firman Allah. Hidup dalam kebenaran. Silakan melihat hidupmu hidup yang berhasil. Selama 3 hari ada bersama dengan gembala saudara, ya, Bro Daniel, Bro Don. Dia banyak cerita dan memberikan kesaksian tentang bagaimana hidup jemaat di Mount Carmel ini. Bagaimana hidup mereka, pengiringan mereka, perubahan hidup mereka, dan keberhasilan yang mereka capai. Kuncinya adalah bagaimana orang-orang yang membawa hidupnya berpadanan dengan firman Allah. Saudara, ya, berpadanan dengan firman Allah. Sebab segala yang kita kerjakan akan jadi sia-sia kalau kita hidup di luar Tuhan, ya. Tetapi ketika kita ada pada jalan dan kehendak Tuhan, apa saja yang kita buat Tuhan jadikan berhasil. Dan Dia jaga berkatnya sehingga kita dapat nikmati. Sebab kalau Tuhan tidak jaga berkat yang kita usahakan, ya, kita boleh mendapatkan banyak, tapi seperti mengumpulkan di dalam kantong yang bocor. Kumpul banyak, keluarnya banyak. Tetapi kalau Tuhan yang menjaga apa yang kita usahakan, kita lakukan dan kita menikmati apa yang menjadi jerih lelah kita oleh pertolongan Tuhan, itu dapat kita nikmati. Itu sebabnya saudara, pada sore hari ini mari bawa hidup kita, ya, untuk mencapai standarnya Tuhan. Kalau cuma standar manusia, banyak orang dengan berbagai usaha, kerja keras, bahkan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai ini. Tapi kita tidak. Kita harus mencapai apa yang menjadi standarnya Tuhan. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Kita akan melihat berkat dari janji Tuhan ini digenapi atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini dengan